Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Devi Rahmawati dengan NIM 85875445. Poppy Renita Agustian dengan NIM 85967267. saya Maidian Fernanda dengan NIM 8596857333. Eka Aprilia dengan NIM 8587543776. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UP BJJ Surabaya Dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan praktikum yang berjudul Simbiosis untuk pemenuhan tugas praktikum IPA di SD. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme antara bunga dan kupu-kupu adalah hubungan saling menguntungkan. Kupu-kupu mendapatkan nektar sebagai makanan, sedangkan bunga terbantu proses penyerbukan karena serbuk sari terbawa oleh kupu-kupu ke bunga lain. Selanjutnya ada cacing tanah dengan pohon singkong. Dalam hal ini, cacing tanah berfungsi menggemburkan tanah dan meningkatkan air ASI yang membentuk akar singkong menyerap nutrisi. Sementara cacing mendapatkan makanan dari bahan organik dari sekitar tanaman tersebut, jadi keduanya sama-sama untung. Lalu ada lebah dan bunga terong. Nah, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan, lebah mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dari lebah dalam proses penyerbukan. Dan di situ ada pupuk kandang tanaman cabai dengan bakteri di tanah. Nah, pihak satu yang diuntungkan adalah bakteri di tanah melalui pembusukan atau kompos, yaitu mengurai sisa daun pupuk mendapat makanan organis, dan pihak kedua cabai, karena hasil penguraian itu bisa menjadi unsur hara atau nutrisi yang mudah diserap. Next, ada lebah dan bunga jambu. Di situ lebah diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa nektar dari bunga jambu, sedangkan bunga jambu diuntungkan karena lebah membantu proses penyerbukan, yaitu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lainnya. Jadi pihak kedua mendapatkan bantuan penyerbukan sehingga dapat menghasilkan buah. Selanjutnya, simbiosis komensalisme antara bunga anggrek dan pohon mangga adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan sementara pihak lain tidak dirugikan. Anggrek menempel pada pohon mangga untuk mendapatkan tempat hidup dan akses cahaya matahari. Sementara itu, pohon mangga tidak terpengaruh oleh keberadaan anggrek tersebut. Berikutnya adalah buah naga menempel di pohon kelengkeng. Jadi yang diuntungkan adalah buah naga karena mendapat penopang dan posisi tinggal untuk mendapat cahaya dari matahari. Sedangkan yang tidak untung dan tidak rugi adalah pohon kelengkeng. Lalu ada tumbuhan paku epifit di dinding tembok berlumut. Jadi tumbuhan paku epifit diuntungkan karena mendapat tempat tumbuh yang lembab dan terlindung dari panas matahari. Sedangkan tembok berlumut tidak mendapatkan keuntungan tetapi juga tidak dirugikan. Selanjutnya ada lumut menempel di batang pohon. Jadi lumut diuntungkan karena mendapat tempat menempel yang lembab dan cocok untuk hidup. Nah, sedangkan yang tidak diuntungkan dan tidak dirugikan yaitu pohon. Yang terakhir, simbiosis parasitisme antara manusia dan nyamuk adalah hubungan di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Nyamuk mengambil darah manusia sebagai makanan, sedangkan manusia dirugikan karena bisa merasa gatal dan beresiko tertular penyakit. Selanjutnya daun cabai dan kutu daun, di mana yang diuntungkan adalah kutu dengan menghisap cairan tanaman, sementara daun dirugikan karena pertumbuhan yang terlambat dan daun menjadi keriting dan menguning. Di situ ada jambu air dan benalo.
Nah, benalu diuntungkan karena menyerap air dan nutrisi dari pohon inang, sedangkan pohon jambu air dirugikan karena pertumbuhannya terlambat. Lalu ada daun cabai dengan ulat. Di situ, daun cabai mendapatkan kerugian karena kerusakan fisik pertumbuhan, sedangkan ulat mendapatkan keuntungan karena mendapatkan sumber makanan dan juga tempat tinggal. Next, selanjutnya pohon inang dengan pohon, di mana pohon inang mendapat untung yaitu dapat makanan, sedangkan pohon rugi karena makanannya diambil oleh pohon inang. Sekian praktikum kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.